saya ingin masuk surga lah, tidak usah repot-repot berdebat. Wasilah misalnya Gus Kafabi niru Mbah Makhros atau Mbah Mun niru Mbah Karim niru Mbah Khalil Bangkalan sampai guru-gurunya. Karena zuriyatam ba'duha min ba'd. Saya juga alhamdulillah kemarin 3 bulan yang lalu Pak Said itu nyari nasabnya di Kudus. Kebetulan beliau sudah dengar-dengar kalau saudaranya Mbah Sahal itu sepupunya Mbah saya, nyari-nyari ketemu beliau senang sekali. Cuma terakhir tanya saya, Gus, saya dengan kamu tua mana? Tua saya, buyut kamu adik buyut saya, kata saya. Nyai Fadila itu saudaranya buyut saya, Mbah Maksum buyut saya. Yang di Pondok Damaran, saya sampai sekarang masih ngajar di Pondok Damaran, belakangnya Masjid Menoro itu. Mbah Mun pernah cerita gini, orang itu banyak yang anti wasilah. Wasilah itu ya niru guru, gurunya guru. Terus langsung niru Kanjeng Nabi. Atau langsung niru pangeran. Itu Mbah Mun, saya masih ingat betul dalilnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah mengikuti orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kenapa Allah tidak menghentikan siratoka, jalan kamu, jalan engkau? Allah itu tidak makan. Bagaimana cara kita niru Allah makan? Wong Allah tidak makan. Allah tidak tidur. Bagaimana kita niru Allah tidur? Fa innallaha la ya'kulu wa la yanam wa la yashrab. Nah, niru itu ya orang, kata Mbah Mun, karena manusia itu hadis, Allah itu qadim. Jadi tidak ada hubungannya barang hadis dan barang qadim. Jika kalau ingin niru ya niru manusia. Manusia itu siapa? Ya tentu masternya Rasulullah. Tapi kan walau lala ulama lama arafnal anbiya. Tanpa ulama kita tidak tahu Nabi melakukan apa, karena ini butuh sanad. Masyhur itu, walau la murabbi lama arafna rabbi. Tanpa murabbi kita tidak tahu rabbi. Nah, ini penting saya utarakan, sehingga di Quran itu setiap orang baik itu disebutkan orang-orang baik itu siapa? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Selalu orang baik itu diceritakan orangnya dan ngikuti orang juga. Ulaikal ladzina hadahum wa fa bihudahum muqtadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa niru Allah, karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tentu tidak nikah. Tapi sekarang orang tuh geger, wanut guru-guru ra mesti bener. Sing marai kaidah nak guru ra mesti bener itu kita. Kita setiap ngajar di Lirboyo di Sarang bilang selain Rasulullah Muhammad itu tidak maksum. Jadi mereka ketinggalan kalau ngomong kiai ra mesti bener. Tahu kita mulai kecil diajari selain Nabi kok ora maksum. Dekne ro ilmu anyaran kok ngandani sing mulai bayi alim, itu kan lucu. Kita mulai dulu tahu selain Nabi itu tidak maksum. Kok malah dikandani kiai tidak mesti bener, kenapa diikutin? Udah tahu kalau kiai tidak mesti bener. Cuma kalau kiai tidak mesti bener, nak kue mesti ra bener. Lagi-lagi gerakan cangkem elek kan gitu. Kalau kiai itu hanya mungkin tidak bener, kalau kamu mesti tidak bener. Ini penting saya utarakan sehingga mudah sekali. Apa dalilnya wasilah? Ya kita jawab saja. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semudah itu Quran dipahami ahlinya. Tapi sekarang kok memahami Quran jadi sulit. Saya menjadi tidak tahu. Ya seperti tadi Izzuddin bin Abi Salam itu banyak dalil la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu contohnya itu hanya innas sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika sofa dan marwah belum steril dari berhala-berhala itu, ketika Ka'bah belum steril dari berhala-berhala itu, Nabi tetap tawaf di Ka'bah, tetap sa'i di sofa dan marwah. Kemudian itu disimpulkan la yutrakul haqqu li ajlil batil. Segampang itu agama. Tapi kenapa menjadi sulit? Jadi saya mohon sekali, karena kitab itu sedang dikaji di PSG Pusat Studi Quran, juga dikaji di pondok saya. Dulu Syekhina Maimun pernah baca juga. Sekarang di UII yang ngajar saya. Jadi saya ingin, dan itu diajarkan ditulis lah oleh ulama sing ma'ruf, bahkan gelarnya Sultanul Ulama. Dalam kasofnya Sayyid Abil Hasan Asyadzili, dalam kasuf beliau mengatakan, saya pas kasuf dengar satu suara, satu hatif, ya Ali, ma'ala wajil ardi, tidak ada di muka bumi ini kajian fikih sing abha, yang lebih bersinar, yang lebih moncer ketimbang kajian Izzuddin bin Abi Salam. Dan tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Azim Al-Mundhiri yang ngarang At-Targhib itu.
era Sayyid siapa? Abil Hasan Asy'adili. Dan tidak ada kajian ilmu hakikat sing abha min majlisika. Dan alhamdulillah kita punya kitab itu, Qawaidul Ahkam, Syajaratul Ma'arif, Izzuddin bin Abdis Salam. Juga kita punya kitab Abdul Azim Al-Mungdhiri karena kita pakai At-Targhib apa? At-Targhib itu mukhtasornya Muslim juga. Dan tentu kita juga punya Abul Hasan Asy'adili karena kita rata-rata ngaji hikam, kita tahu hikam adalah muridnya Abdul Abbas Al-Mursi dan beliau adalah muridnya Abul Hasan apa? Asy'adili. Sehingga kita insya Allah ngalami dzurriyatam ba'duha min ba'd. Baik dzurriyah nasabiyah maupun dzurriyah sababiyah. Kayak saya tadi dikatakan Gus Kawabi putu Lirboyo karena Mbah Mun ngaji di Lirboyo. Dan saya bangga karena bisa bully jenengan semua. Nak putune wae alim maupun meneh anak. La tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaiki. La tamuddanna aja dawakno sira yadaka ing tangan sira. Aja dawakno tanganem ilal akhdi maring jupuk minal khalaiki saing pira-pira makhluk. Kowe aja geman tomak ning gone makhluk arep-arep dikai makhluk. Kecuali illa antara, kecuali yen to ningali sira. Annal mu'tiya sak temene sing ngekeki fihim ing dalam khalaik iku maulaka mu pangeran. Kowe nak dikai wong, nak pancen iki yakin iku sing ngekeki makhluk iku aja jupuk, nganti ke yakin iku peparinge pangeran. Fa idza kunta mongko nalikane ana sira iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ru'yatu annal mu'ti maulaka fami kadzalika antara annal mu'tiya napa maulaka atau kadzalika ru'yah kadzalika ru'yata bi annal mu'tiya napa maulaka. Kowe nak wis roh tenan sing maringi namung Allah fakhut mongko ngalapo sira. Fakhut mongko ngalapo sira ma ing perkara wafaqo kang nyocoki kang sira. Fakhut mongko ngalapo sira ma ing perkara wafaqo kang nyocoki kang sira apa al ilmu. Dadi ngaten nggih, misale kula disukani tiyang napa-napa. Oh iku syaraté nampa kudu yakin iku rezeki ka pangeran. Nak nganti ke nganggep iku sangka makhluk kuwi sirik. Dan ini penting dilatih, memang berat, tapi harus dilatih. Ya, caranya bahwa hasil putus asa. Selama ini konsep putus asa nak cara fikih kan ngeten, nek ada kiai di toko atau di penggawean gak tomak ning wong liya. Itu ya bagus. Barokah di toko, di duit dhewe, di pekerjaan gak mati tomak. Jadi kados kula ngalami piyambak, kula nu tetep gaji minimal per bulan. Yang kira-kira umpama tanggo tuku beras mbek anak bojoku iku cukup. Iku tetep ngilangi tomak cara syariat. Nggih cara napa? Syariat. Nah, cara ilmu hakikat ngilangi tomak luwih sederhana, luwih gampang. Urip hitung per detik atau per menit. Nak ra iso per sedina. Di misale kados kula sakniki kan dinten Selasa. Nak bayangno sok ben dia anak diputu, sok ben mantu nyunatno anak entek akeh, kepengin bangun omah entek akeh macam-macam dak. Waduh entek akeh, sok ben mantu diputu entek akeh. Duwike sapa? Sok ben tak nggo apa? Ruwet. Nak ruwet itu terus tomak. Lah tapi nak ngitunge nganggo wong-wong zuhud. Sesuk iki urip ta ora? Sesuk iki urip ta ora? Uripku mau sedina kan butuh duit mau piro? 24 jam butuh duit pinten? Ndak banyak kan? Wah kata. Sehingga Anda dari awal sudah nganggap hidup ini tidak perlu dibiayai banyak-banyak karena misalnya Senin yakin mati Selasa yakin mati Rebu yakin mati. Kemis itu disebut wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu khodan. Jadi ikmal li dunya ka'annaka ta'isu abadan. Kowe ngamal ning donya kaya-kaya urip selawase. Di misalnya Senin ra sida untuk duit sesuk iki ana dina. Senin ra sida kerja sesuk iki ana dina. Seakan-akan hidup itu selamanya. Maksudnya ra perlu harus kamu selesaikan sekarang karena seakan-akan hidup itu. Tapi ya ana mubalek sing nyampekno. Kerjalah untuk dunia seakan-akan hidup selawase. Jadi di duit sing akeh nganti kena urip selawase sarap ya. Manane ora ngono, kowe kerja ning donya kaya-kaya urip selawase maknane tertunda ndak apa-apa karena besok masih ada hari. Tertunda enggak apa-apa. Misalnya ngelamar kan dina iki kowe ditolak, kapok besok iki ora wedoan. Besok ngelamar meneh. Lho kene ditampa bareng ngelamar piro. Dadi nak wis dua kali. Sakren to. Tapi nak akhirat ora kudu saiki besok wis mati. Tapi tafsir yang keliru tadi populer. Aku yo ora roh keliru kok populer. Padahal nak mbok artekno ngumpul donya kok urip selawase bertentangan mbek nak akhirat kok mati napa?
Maksudnya gue ngamal ning dunya kaya urip selawase kira-kira iku niku. Wis sesuk ora apa-apa, barang dunya wae sesuk isih ana di. Sesuk gagal unas gak apa-apa sesuk isih ana di. Tapi nek kowe kepengin tahajud atau pengen witir, harus sekarang, sesuk mati yo. Jadi kowe ngelilir jam 3 kok ngantuk, opo tahajud. Sesuk ora iso, sesuk wis mati, kudu witir saiki. Paham ya? Awakne kepengin sedekah. Sesuk ora usah sesuk, saiki sesuk wis mati. Wong kaya bumi tahajud rino sedekah. Misale salah mbek bojo mbek kanca, dia sepuro kudu saiki sesuk wis mati. Wong tiap ape iku. Mana ana kuwaco tenan seseh wali ana kacone. Ana wali mlebu hammam kamar mandi. Cara saiki Thailand umum hammam. Nek wong Arab bisa zaman Imam Ghazali jenenge hammam. Wong Arab nak pakaian nak telu. Disar, siar, terus jubah. Napa disar, siar, jubah. Kaos dalam, baju hem ngeten iki. Terus ngangge napa? Jubah. Wong Arab jubah kan enggak pakaian terus dirone udo kan mboten to nggih. Kan iki napa? Double. Walhasil saya itu cek udo. Kira-kira isi abis cek bloter. Ngajak santri. Ini ceritanya Imam Ghazali. Betapa wong dhisik urip diitung menit detik. Saya itu krungu ana wong kok hamam ra duwe jubah, pokoke njaluk. Dene cek udo ning jero jeding krungu wong njaluk kandhane santrine, "Jong jubahku kaeno." Kok jero jeding, kok jero kamar mandi. Muridé ya kurang ajar. Ya sehala takunu ba'daan kharasta minal hammam. Buat jenengan sedekah napa-napa sakwise metu king napa? Hammam king jeding. Maksudnya cara cakep elek mbok pas boten udo lek. Wae kan dadi senani wis wae kan. Wa ma da ya'mununi ayyuqalliba qalbi an atasaddaq. Kuwi iso nata atiku, iso wae aku beratus terus ra kepengin apa? Sedekah. Lha iso wae artine iso wae aku beratus pikiranku wis ra kepengin sedekah. Mumpung kepengin langsung. Lane wong nak niat lomo tenan iku maro kuburane ya sangu. Iso wae kok sedekah pas ning kuburan wis ning ndi. Perkarane cepet-cepetan ya ora usah dipikir, cepet kok napa. Wasari'u ila mafratin cepet ora usah napa dipikir. Lek ulama. Mulane Umar bin Abdul Aziz niku nganti ora doyan korupsi ku teorine sederhana. Dek niku pertama uripe mewah, zaman ora dadi khalifah. Bareng dadi khalifah ngundang wong Bedui. Wong Bedui diundang. Niki cerita tentang Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya niku kitab induke kitab Ihya. Jadi sebelum ada kitab Ihya, Imam Ghazali ngidolakno kitab napa Khilyatul Auliya. Wong Bedui ditakoki. Ya Bedui. Umpama wong ku melarat, terus mangan kurma telu, ngombe banyu sak cingkir, iku urip ta ora? Ya urip ning urip, nah setengah dina mon urip. Dijawab Bedui jujur setengah dina mon urip. Nak kurmane 6 rong cingkir. Wah niku pun urip sedina niku pun saged urip sedina. Lah niku mabar langsung nangis. Fatimah za adkhulunna. Lah nak ngono lah apa aku mlebu neraka. Semenjak iku dekne iku mangan iku pokoke sing dadekno urip. Iku mau kurma telu esuk mbek kurma telu sore. Artinya nak weteng urip mau cukup sakmono Fatimah za adkhulunna lah apa aku mlebu neraka. Firmane mlebu neraka beberapa aneka ragam makanan. Pemenang rokok bae lho opo. Terus mau wae dadi orang sederhana teori. Itu Fatimah ada adkhulunna. Jadi sebenarnya orang-orang baik itu sederhana, cara berpikir sederhana. Lah apa meneh tok tomak barang, maksudnya balik apa meneh tok tomak barang wong butuh aku mau kurma telu wae kok tomak. Barang ning duwe pejabat miliatan wong butuhe mau. Lah nek kowe ra iso ngilangi tomak lewat duwe toko, lewat PNS, lewat duwe penggawean, ilangi tomak lewat sesuk mati. Nah sesuk kesuwen, detik ini iso mati, detik ini mergo mati mek mangan ku cepet mati. Ngendikane Nabi hal tercepat di dunia iku mati. Wong mangan iki jek masak, nata piring, muluk, mati mboten kecelakaan tor mati. Jeneng mati ku lebih cepet. Mati mek mangan cepet iki. Cepet mati. Kok 0, sekian detik tabrakan mati. Pemenang anak pesawat lebih cepat lagi. Sak hancurnya cepat orang terima mati. Kalau pikir kuno terus kan hilang itu mak karena anda ada wa'mal li akhiratika ka'annaka
Nak dawe Umar sing masyhur ngene iku. Idza asbahta fala tamtaziril masa wa idza amsayta fala tamtaziris sabah. Kowe nak esuk aja ngenteni sore, nak sore aja ngenteni. Artinya nak ngamal esuk ya esuk itu juga, nak ngamal sore ya sore itu juga. Pokoknya engko-engko iku aja. Perkarane setiap saat ana kemungkinan mati. Paham? Lah anak wong di pikiran ngono otomatis ngilangi apa to? Toma. Jadi cara ngilangi toma itu beberapa ulama fatwa macam-macam kaifiah. Lah anak kaifiah paling gampang ya cara syariat iku. Duwe toko dhewe, di pegawaian dhewe ben ra toma dikai wong. Tapi nek sati toma iku kurang akeh. Tokoku masih sithik kurang apa? Akeh. Lah anak terpaksa nampa sangka makhluk niku kowe mbok jupuk kudu yakin iku peparinge pangeran. Nek wis jupuk kudu sesuai ilmu. Nah kemudian asar sujud itu kata sebagian ulama gaduk, mereka rata-rata gaduk itu ngecap macam-macam lah, mereka kajian sujud. Dari Imam Nawawi yang ngarang kitab Masmu itu tidak benar pendapat itu. Orang sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu 2 tangan, 2 rubaten, 2 kodamin. Harusnya jangan hanya gaduk, tapi ya gaduk, yaden, rubaten, kodamin anggota 7. Lah anggota 7 wae iso ngadeg mergo anggota yang lain. Kudune yo kabeh. Pokoke malah hasil itu gak sidol. Malah hasil itu gak sidol. Wah, cocok baru nanti. Sebab itu, ini cerita Kalamul Majidubin ya. Ini entah jadi syariat tanda terserah jenengan. Ini cerita Kalamul Majidubin. Makanya Burda itu dikarang orang hebat ya. Tapi sehebat-hebatnya orang ya itu tadi karena dia isek sama Allah beruntung. Kadang ya dia masyhur itu ngendikannya yang orang Burda itu sebut ini ketika muji ayatul Rahman itu. Ketika dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman. Ayat-ayatnya Allah yang Maha Rahman. Ya, kalau wajah gitu. Intatluha khifatan min harina rilato atfataharrolado min wiridiha siyami. Intatlu lamun moco siroha ing ayatir rahman. Maknanya Quran. Beliau pakai dhamir muannas karena beliau meredaksikan Quran itu ayatul rahman. Ayatul rahman itu tidak tahu sih. Dia meredaksikan Quran itu ayatul rahman karena sebagian istilahnya Quran itu ayat atas tenggine juz pinten selipur ge simpel 2. Ayatum bayinatum fi suduril ladina utul ilm. Intatlu lamun maca sira ha ing ayatir rahman manane Quran khifatan krana wedi min harrinari lagu sangka panase neraka lagu. Intas tuha khifatan min harrinari lagu mesti atfakta mesti mateni sira. Ora kok mungkin mateni atfakta mongko mateni sira har lagu ing panase neraka lagu. Kowe nek wedi neraka gampang wacana Quran mati. Oh itu logikanya seperti itu. Kalau kita haram nginjak mushaf, kita ini menjadi murtad karena melecehkan mushaf. Harusnya malaikat juga kena hukum dong kalau melecehkan orang-orang hamalatul Quran atau orang-orang yang bawa kalimat thayyibah. Kalau kita kena aturan hormat hafid, kenapa malaikat gak kena aturan hafid? Kok enak jadi malaikat bebas aturan? Bodoh-bodoh makhluk ada di kebal hukum. Harusnya. Tapi itu ulama-ulama kata surahul hadis para pensarah masalahnya Allah ngasih proyek sopo, pasti mati lali, pasti tes. Kau apal tenan, apal jae, boleh. Yang dunia semaan lancar, barang yang akhirat. Boleh. Tapi problemnya pengiran aku kurang pasal, tapi yang sawang apal Quran gampang wae. Tes, boleh. Sabar kalau dia timul kuah semuanya. Apa? Bawa alat tulisan kopi, rokok ganti. Kopi bukan di kopi, tahu tak? Allah diulang kalau mau tahu lah ya tak. Apa? Oh, tapi setor karena guru kadang muntir mendengar pengeran, malah meriang, malah apa? Nah, semuanya pengeran tak kurang coro, makanya dari dulu sebuah Quran gak lali, mereka nak lali perkara. Asal gak lali aja nih aman. Tapi sing jamin ra lali ku sapa waktu ini dia akhiri wal asri. Oke, kalau belum akhir rumah menurut ilal ladina amar wa bisodra tawassul. Ang mau Yasin sing ingkang sore temu itu komitul gurila ya komitul. Kan kok kembali lagi.
Ini nama Quran itu orang Papua mau jawab Pancasila. 1. Pancasila. 2. Ketuhanan yang Maha Esa. 6. Kenapa Pancasila jadi 6? Jadi itu kisah nyata. Meskipun oknum tapi harus agresi. Pancasila dosa nomor. Pancasila 1. Tuhan. Oke, nomor mulai. Saya itu pernah diceritain orang yang dulu era Pak Harto itu sering sosialisasi P4 itu. Ya, itu orang Papua itu ditanya, apa hubungannya Pancasila dengan UUD 45? Baik-baik saja Pak. Kira nggak bisa terang. Saya pernah lihat di TV ya gitu. Jadi saking terbelakangnya orang daerah Papua, itu yang pedalaman. Saya lihat TV pas sama anak saya sama Hasan itu. Ya kayak kemerdekaan gini sisi bapak sosialisasi Pancasila itu belum merata. Itu Metro TV atau apa itu punya acara. Itu orang Papua anak-anak SD ditanya, bendera merah putih itu bendera siapa? Milik sekolah Pak. Itu jurnalisnya sampai tertawa-tawa. Jadi di pedalaman ya tentu. Itu bukti bahwa kita kurang. Iya, dari Hasan kan nggak salah, Pak. Itu kan miliknya sekolahan. Bendera milik siapa dan milik sekolah. Milik sekolahan Pak. Ya tenang ya, anak jawab itu Pak. Makanya sekarang bener tim sosialisasi nopo Pancasila. Mustafa barang itu dilatih, mesti hafal deh. Nomor papat apa? Oh, boleh hikmah terus. Nanti soal Indonesia. Mau aku coba ngalim kiai apa lu? Sembrono kan apa? Nomor 5. Keliru. Keadilan sosial. Ini kudu didaftar, kudu di briefing. Warna ini kok di Fauzi, sofa ini. Keadilan sosial. Orang butuh apa mau ngawur? Bagi seluruh. Nenek orang mau bagi itu orang satu seluruh. Orang adil orang oleh. Paham ya? Terus nopo kalamul Majiduddin. Di nopo kalamul Majiduddin itu tidak bisa jadi syariat sehingga dibabkan ada bab asir. Makanya kayak cerita Nabi Musa tadi sama Barah tadi, Barah itu Abdun Aswad, itu Nabi Musa itu mau jotos. Bagaimanapun secara syariat kalimat itu salah. Makanya dibabkan bagi imam itu boleh mentakzir meskipun wali kalau dia ngomong kalimat yang enggak terkendali. Tapi takzir itu bukan sampai dihukum, dan itu tadi diingatkan kalau itu masalah. Saya kalau ada orang isek, misalnya saya sedang seneng Quran, gak bayang nono malaikat kok wani Quran, gak bayang nono mungkar nakir kok wani Quran. Ini bukan karena kita melecehkan mungkar nakir, kita husnuzon bahwa mungkar nakir pun punya etika, punya aturan, di mana dia tidak boleh nginjek-nginjek orang mukmin sing yuhibbu wa rasulullah. Bagaimana mungkin sekarang begini saja, Mustafa itu misalnya nyon sewu copet, bareng sampai tak jotosi, terus dia mau Quran melebu masjid. Karena hormatin masjid, boleh nggak jotosi copet di masjid? Boleh nggak jotosi copet pas dia mau Quran atau pas sholat? Nggak, jawab saja satu-satu. Nggak boleh kan? Dia ini sedang sholat, kita tunggu sampai sholatnya selesai. Dia pas baca Quran, kita tunggu sampai baca Quran selesai. Kamu harus yakin kalau malaikat pun kena aturan itu. Bagaimana mungkin kemudian orang hafal Quran itu baca Quran terus-menerus karena dia ingat, asal nggak lupa. Terus bisa nggak kamu bayangkan mungkar nakir, kemudian dia tidak punya etika sama orang-orang yang bawa Quran, bawa kalimat thayyibah, bawa semua perangkat kebenaran. Makanya dari Aisyah Siddiqah tadi, bagaimana mungkin saya, makanya dungan ini, ya Allah jika saya masuk neraka, kalimat la ilaha itu akan saya tenteng kemana-mana. Terus saya akan katakan, hada jaza umang qala la ilaha illallah iki lho, walese wong maca la ilaha illallah ternyata tetap lebu neraka gitu. Lah kenapa ini jajal, Bu? Tapi problemnya nek bakat lebu neraka delalah ra iso maca ngono. Piye gitu. Jadi kalau ceritanya ngomong fasik sampai tobat, ya meskipun cerita guyon tapi tenan. Ayo nyebut sampai mati malam nyebut. Kan cuma nyebut mana kon muni Allah malah nirokno.
Aku makanya kita selalu berdoa. Makanya kalau suwon, uripku sing yakin bi hukmu wa wis rasa iku sampingkan. Kowe kudu yakin. Nah hukmu wa rasuli iku gak mungkin wong iman mlebu neraka. Problem kita adalah iman kita ini abadi ndak ila yaumil qiyamah. Sebenarnya kalau iman nggak mungkin, iman dan neraka itu tadodi, iman itu ada tempatnya. Yang jelas nggak neraka. Kita harus yakin, yakin. Problem kita adalah bisa nggak kita jaga iman. Makanya dulu hanya wali-wali dulu. Yang penting nggak iman itu dijaga. Makanya yusab itu walladzina amanu bil qauli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Problem kita adalah iman kita ditasbih enggak, ditetapkan enggak sama Allah. Asal ditetapkan harusnya kita ini aman apa? Asal ditetapkan loh, maksudnya wujud sampai ketemu Allah. Masalahnya kita tidak pernah yakin apa iman kita ini. Masih ngombe duwe kadang kalah. Kowe rata kei duwe sak miliar, tapi urip sesuk tawakal be Allah. Ambek tak kei sak miliar, tapi kowe kudu yakin nek duwe iki penting. Sing milih sak miliar yo akeh kira-kira. Ada rata wakal lah, penting dia duit. Misalnya orang ngomong, ngomong gue, mau besok, kita kayak miliar, tapi kira usah tawakal yang ngomong tentang rezeki. Sampai rata kayak desa miliar, tapi kita tawakal. Dikit. Aku tawakal boleh cilik nyatanya kok ngene-ngene wae. Ini duit sak miliar real. Wes milah duit. Kafir. Bagaimana mungkin duit sak miliar makhluk buat arani real? Allah sing langit bumi gak buat anggap real. Allah di langit bumi gawe kuwe ra mbok anggap real sing duit sak miliar gaweane manusa mau dicetak peruri mbok anggap real mongko. Masalahnya kuwi sebenarnya ning akhirat kita ini punya sekian kalimat yang jangan-jangan itu menjadi kafir kita sebelum kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Mulane ngaji Islam Topek kok termasuk ini Islam Topek kan kelebihannya dia mencontohkan sekian kalimat sing sawangane sepele tapi bisa saja orang karena kalimat itu menjadi kafir atau mumur. Itu kan repot tenan. Maksudnya kita berhari-hari seperti itu. Sebelum motor, ono gunane. Muga-muga pangeran maklumi mergo stres kemana. Kadang-kadang kita diceluk stres kudune bangga. Ada kelebihannya, kita tidak salah. Paham ya? Dia majnun ora kena hukum. Jadi kan ajaran stres wong kudune kadang seneng. Alhamdulillah gak ketatrapan hukum. Karena kalau kita ketatrapan hukum, kita sering ada kalimat yang mungkin indah itu masalah. Kami nak stres kan gak enak di stres juga kan. Soalnya latihan ngaji guys, soalnya yang ini jenis kalam belum masih begini lagi. Ono sini selano satu hatu Sufyan, satu hatu Sufyan. Terus yang masyhur lagi itu Abdul Qasim Al-Junaidi itu namiritan ya, mulai dieling. Nah nyifati Allah dan itu menjadi sebabnya dia jadi wali besar. Rumah samu wiridane terus mesti astagfirullah. Dan wali-wali ini punya kalimat yang lewat kalimat itu menunjukkan betapa mahabbahnya sama Allah itu luar biasa. Abu Yazid Al-Bustami yang terkenal itu sampai banyak orang namanya Bustom Al-Bustami itu selalu wiridan kan. Ya Allah, ada farohibika ma'al khawfi minka, fakefa farohibika ma'al amni minka. Jadi dia ahli Quran, beliau ahli tafsir, ahli tauhid. Ya Allah, kula nu nggih wedi neraka, nggih wedi siksane jenengan, tapi tentunya iki seneng. Wae mangan yo mangan. Nyatane kowe menamuni wedi neraka yo ngentekno sate klathak. Rondo ya roh, SMS ya roh, merek HP ya roh, ana warung baru. Roh munamuni wedi neraka tapi semua nikmatan dunia kita kan tetap enggak mau ada yang terlewatkan.